Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih setia Tuhan yang menyatakan kuasanya bagi kita, terus memelihara kita sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan yang nyata bagi kita. Mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita, dimanapun kita berada. Kita sembah Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun berada,
Walau 10.000 berbanding denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku kasih setiamu setiap waktu, dalam hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan, meski langit nampak semu, awan ku hadapi badai, lewati gelombang. Tak pernah Kau tinggalkan diriku. Dan kami katakan Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Yesus, oh, Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbanding denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di denganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau perlindungan kami, Engkau gunung batu
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan bagi kami, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkan. Haleluya. Kau turun memberkati kami, berkatimu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, satu-satunya penolong kami Tuhan. Kami nyatakan bahwa kami percaya kepadamu sepenuhnya. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau yang akan memulihkan, menyembuhkan dan memberkati setiap kami. Pagi hari ini kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk lebih lagi menyembah dan memuji Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan bertahta atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian syukur bagi Tuhan kita, karena Dia yang menjadikan segala sesuatu bagi kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan sangat besar bagi kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya,
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu sempurna Tuhan. Katakan kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terpujilah Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah gagal bagi kami Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurnalah kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau jawaban setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayar
semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Tuhan. Kami cinta Engkau Yesus Tuhan. Dan Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya kami ini adalah milik Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sempurna dan bekerja terus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau semakin percaya kepada-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami nikmati saat ini Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dan membangkitkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Elohim yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan pagi hari ini, selamat berbahagia. Kenapa berbahagia? Bukankah situasi kita sekarang ini sedang kurang bagus? Beberapa minggu lalu, PSBB mulai diterapkan di kota kita. Ada banyak batasan-batasan sehingga kita tidak bisa mudah beraktivitas. Bukan kita sedang mengalami masa-masa yang menyesakkan, ada banyak batasan, seolah-olah kita sedang terbelenggu, tidak seperti sebelumnya kita bebas melakukan segala sesuatunya. Saudara kasih Tuhan, kenapa saya katakan selamat berbahagia? Karena sebenarnya kita sedang di-upgrade oleh Tuhan. Kita akan di-upgrade. Kalau di bahasa IT, sebelum satu device terupgrade, dia harus diinstal terlebih dahulu.
supaya kapasitasnya, kemampuannya pada akhirnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Melalui situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang melihat dari kacamata Tuhan sendiri, bahwa kita sedang melewati sebuah proses yang sangat-sangat baik bagi kita semua. Mari kita melihat situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini dengan kacamata Tuhan sendiri. Dalam Yakobus, teks pembacaan kita pagi hari ini adalah dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-2 sampai ke-4. Di sana dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita? Salah satu tujuannya adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Karena ketekunan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kekristenan. Pemahaman tentang ketekunan adalah sebuah keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun adalah seorang yang fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Tuhan sedang mengupgrade kita untuk menjadi orang yang tekun dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang luar biasa dalam kekristenan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Kekristenan tidak akan pernah menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan jika dia tidak memiliki ketekunan. Dan ketekunan dihasilkan ketika seorang anak Tuhan tetap tinggal dalam proses penderitaan, tantangan, situasi yang sulit. Lukas pasal 8 ayat 15 mengingatkan kepada kita bahwa hanya orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Bahkan dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, di mana orang-orang yang bertahan dalam ketekunan, maka dia akan mendapatkan buah hasil yang luar biasa, berlipat kali ganda. Yakobus pasal ke-5 ayat 11 dikatakan begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, berlipat kali ganda. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tanpa bertekun dalam penderitaan, orang percaya tidak dapat bertumbuh dalam kebenaran Allah. Dan tanpa kebenaran Allah, orang percaya tidak dapat berbuah. Ini sebuah rangkaian, satu proses yang kita sebagai orang percaya harus memahami hal ini. Omong kosong kalau kita mau berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Jika kita tidak dapat bertekun dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, mari kita pagi hari ini membangun sebuah kesadaran, pemahaman, sebuah sudut pandang kita terhadap penderitaan. Ada beberapa hal, saya akan sampaikan pagi hari ini, ada 3 hal sebagai sebuah sudut pandang terhadap penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan memiliki sisi lain, yaitu kebahagiaan. Agak susah untuk kita mengatakan penderitaan, untuk kita bisa melihat sisi yang lainnya adalah sebuah kebahagiaan. Ketika ada orang menderita, ada orang lain mengatakan kepada kita, berbahagialah. Cukup sulit untuk kita bisa mencerna hal seperti ini. Tetapi firman Allah mengingatkan kepada kita. Dari pembacaan kita baca tadi, di ayat yang kedua dikatakan begini,
Apakah kita melihatnya sebagai penderitaan atau sebagai kebahagiaan? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Alkitab mengatakan kepada kita, apabila kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang tidak bagus, Alkitab menyatakan kepada kita, berbahagialah. Karena ternyata di balik semua yang kita hadapi, memang benar-benar di sana ada kebahagiaan. Karena ada buah yang akan dihasilkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa melihat penderitaan dari sisi yang lain, yaitu sebagai kebahagiaan, maka kita akan melewati penderitaan itu dengan baik. Kita tidak akan membangun sebuah mekanisme pelarian yang mencoba mencari pembenaran untuk kita tidak melewati penderitaan itu. Pada sebenarnya ketika kita sadar dengan sadar-sadarnya bahwa ketika kita melewati sebuah proses, kita diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak mudah, kita boleh melihat di balik itu ada kebahagiaan. Bertekunlah dalam penderitaan. Bersabarlah dalam penderitaan. Bersabarlah dalam kesesakan. Karena di balik semuanya itu ada upgrading, ada kebahagiaan. Penderitaan sebagai proses yang kedua. Penderitaan sebagai proses menuju ketekunan. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penderitaan dipakai Allah untuk memproses karakter anak-anaknya. Dan karakter yang langsung terbentuk adalah ketekunan kita untuk tetap berkomitmen kepada kehendak Allah. Saudara, ada satu tokoh yang mengingatkan kepada kita betapa ketika dia tekun dengan sungguh-sungguh, maka dia dibanggakan oleh Tuhan. Biar ini jadi kebahagiaan kita dan ini menjadi sebuah kesadaran kita. Ketika kita diproses dalam sesuatu yang tidak mudah, tapi kita tekun, ada satu pribadi yang bangga dengan kita. Dan ketika pribadi itu yang bangga kepada kita adalah Tuhan sendiri, betapa ini adalah sebuah level kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita dibanggakan oleh Tuhan karena kita bertekun dalam penderitaan, betapa berbahagianya kita. Bertekunlah. Penderitaan sebagai proses menuju ketekunan. Bagi iblis, penderitaan dia gunakan untuk menghancurkan hidup manusia. Iblis seringkali memunculkan penderitaan diperhadapkan kepada manusia dengan tujuan agar didapatinya manusia itu tidak setia karena dia tidak tekun, tidak berkomitmen dengan Tuhan. Namun Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup anak-anaknya agar terbangun sesuatu yang indah dalam karakter anak-anak dikasihinya, untuk pada akhirnya muncul dan boleh dibanggakan oleh Tuhan. Ini anak yang kukasihi. Dia terbukti tekun, dia terbukti bertahan dalam setiap tantangan dan penderitaan yang diperhadapkan kepadanya. Aku bangga kepadanya. Saudara, tetaplah bertekun. Situasi hari-hari ini, walaupun semakin kita sama-sama jalani sesuatu yang semakin tidak menyenangkan. Sering pertanyaan muncul begini, sampai kapan ini? Sampai kapan ini? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah, ini proses yang sangat baik bagi kita semua. Bertekunlah, karena ada Tuhan di sana yang sedang melihat kita dengan terus berharap. Bertekunlah, bertekunlah, bertekunlah. Kenapa Tuhan mengizinkan kita melalui semuanya ini? Jangan pernah kita berpikir betapa apakah Tuhan tidak peduli dengan kita? Apakah Tuhan itu tidak mengasihi kita? Sama sekali bukan seperti itu kebenaran isi hati Tuhan bagi setiap kita. Tuhan mengizinkan semua terjadi. Yang pertama adalah karena melalui kesengsaraan. Dalam Roma pasal ke-5 ayat yang ketiga,
Karena di dalam kesengsaraan itu, di sana ayat dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja. Ketika dalam kesengsaraan itu kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan itu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan tidak pernah dihasilkan dari sesuatu yang mudah. Tapi ketekunan yang sesungguhnya dihasilkan dari sesuatu yang berat. Kesengsaraan, penderitaan, nilai ketekunan akan teruji di sana. Itulah sebabnya Tuhan kadangkala mengizinkan semuanya ini berlaku dalam hidup kita. Agar benar-benar kita melalui sebuah proses yang benar. Kalau kesengsaraan itu menjadi sebuah tuntunan kepada ketekunan, yang berikutnya adalah ketekunan itu juga perlu dibangun melalui sebagai sebuah ujian iman. Penderitaan yang kita lalui agar menghasilkan ketekunan itu merupakan sebuah ujian iman bagi setiap kita. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ketiga dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang diperhadapkan kepada kita untuk kita apakah tetap percaya bahwa Tuhan pengendali semuanya itu. Apa kita tetap percaya bahwa semua kontrol itu ada dalam tangan Tuhan atau tidak? Dan dalam proses penderitaan ini, biarlah hati kita untuk tetap terus tekun dengan setia, iman kita percaya bahwa tetap Tuhan sebagai pengendali atas semuanya. Ini sebuah proses saja. Ini tidak akan selama-lamanya. Ini hanya sebuah proses saja yang akan menguji kita, mengupgrade kita untuk kita menjadi lebih baik setelah melewati semuanya itu. Ayub pernah disangkal oleh istrinya. Di mana istri Ayub mendesak Ayub agar jangan lagi bertekun akan situasimu. Seolah-olah istri Ayub mengatakan kepada Ayub, standing position kamu salah terhadap Tuhan yang kamu percayai. Karena Tuhan yang benar tidak akan pernah menghadirkan penderitaan yang seperti ini kepada umatnya. Tetapi Ayub menunjukkan kepada kita dalam ayat pasal 2 ayat 9-10. Sekalipun istri Ayub mendesak Ayub agar tidak bertekun lagi dalam kesalehannya, namun ia memutuskan dan menetapkan bahwa hatinya akan tetap tekun menderita dalam kesalehannya. Ayub tetap memutuskan untuk tetap tekun dalam penderitaannya. Karena dia tahu dia sedang diuji kesalehannya. Yang berikutnya, yang menarik, yang menjadi kabar sukacita kita adalah bahwa penderitaan melahirkan ketekunan yang menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Penderitaan akan melahirkan ketekunan. Akhirnya ketekunan itu menjadi matang dan menghasilkan buah yang menjadikan kita semakin sempurna, serupa dengan gambar Allah kita. Dengan melihat penderitaan sebagai proses yang memberikan pertumbuhan, maka sudah seharusnya kita tidak akan menghindarinya, tetapi dengan penuh syukur menghadapinya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari jemaat Elohim dikasihi Tuhan, jangan pernah berkecil hati. Karena semuanya ini ada batasan waktunya. Tuhan akan terus memproses kita. Tetap bertekun, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap umatnya yang dengan sungguh-sungguh berharap sepenuhnya hanya kepadanya. Yang terakhir saya ingin sampaikan sebuah pesan yang penting bagi kita semua. Dan biarlah ini kita jalani dalam kehidupan kita setiap waktu. Bahwa ketekunan menghasilkan buah yang sempurna. Pada akhirnya yang kita bawa kepada Tuhan adalah buah-buah yang kita hasilkan dalam proses kehidupan kekristenan kita dalam kita mengiring kepada Tuhan.
Dalam Lukas pasal ke-8 ayat 15, di sana dikatakan begini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Pagi hari ini kita diingatkan untuk tetap bertekun dalam penderitaan. Biar firman Tuhan terus menolong kita untuk kita menaikkan syukur kita dalam menghadapi situasi ini. Bukan kita komplain, bukan kita dikit-dikit, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Karena ketika kita menerima perkataan firman Tuhan untuk kita terus bertekun di dalamnya, maka mari kita alirkan ucapan syukur kita kepadanya. Agar buah-buah yang dinanti-nantikan dalam kekristenan itu muncul dari hidup kita. Saudara, bertekun adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejarah mengenal Abraham Lincoln sebagai seorang yang besar. Nama ini luar biasa. Namun, tahukah kita bahwa Abraham Lincoln mengalami sebuah tantangan, penderitaan, kegagalan yang luar biasa dalam hidupnya. Dalam proses perjalanan dalam dunia politiknya, dia mengalami sebuah tantangan yang luar biasa. Dan dia mengalami sebuah tantangan yang luar biasa dalam kehidupannya setiap hari. Puncak kegagalan yang dialaminya adalah ketika tahun 1832, dia menjadi seorang pengangguran, dia kehilangan pekerjaan, dan dia kehilangan semua yang berarti dalam hidupnya. Namun dia tetap gigih, tetap tekun, tetap mengejar apa yang dipercayai dalam hidupnya. Dan sesuatu yang luar biasa, sejarah mencatat tahun 1860, setelah 28 tahun berikutnya, di mana Abraham Lincoln menjadi presiden Amerika yang ke-16. Dan karir yang luar biasa, walaupun cuma hanya 4 tahun dia menjabat sebagai pemimpin negara itu, hanya singkat saja, tetapi sesuatu yang dihasilkan begitu luar biasa. Karena Abraham Lincoln dikenal sebagai pemersatu Amerika. Abraham Lincoln boleh dikatakan sebagai orang yang sangat berjasa dalam pembebasan perbudakan, politik apartheid. Dia membebaskan perbudakan, melepaskan rantai perbudakan yang sedang itu membelenggu masa itu. Dan dia adalah seorang pejuang yang boleh memberikan hasil yang luar biasa, buah yang luar biasa, di mana pada saat kepemimpinannya, kesetaraan gender antara hak wanita dan pria itu sama. Jika Abraham Lincoln tidak tekun, jika Abraham Lincoln tidak terus berjuang dengan kuat hati, maka buah-buah yang luar biasa yang akan dinikmati oleh Amerika tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika ada orang yang tekun, walaupun menderita, walaupun ngalamin tantangan yang luar biasa, dia tahu dia tetap ada pada tujuannya dan dia menghasilkan buah yang luar biasa. Saudara, dunia cenderung suka dengan hal yang instan. Kecenderungan kita juga seringkali kita minta sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, dan secepatnya Tuhan jawab apa yang jadi harapan kita. Namun sebetulnya Tuhan yang mengasihi kita lebih mau kita melewati proses semuanya itu dengan baik, agar kita tetap tertuju pemahaman kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Kita perlu memiliki ketekunan untuk selalu setia setiap proses yang diperhadapkan kepada kita.
Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Alkitab menulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang Tuhan janjikan itu menjadi milik kita ketika kita tetap tekun dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap tekun melakukan kehendak Tuhan, maka setiap janji Tuhan itu akan diberi bagi setiap kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Janji Tuhan itu menjadi bagian kita, bagian orang-orang yang dengan tekun dan setia tinggal dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, jemaat Ilhum yang dikasihi. Mari kita satukan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ketika Engkau hadir di dunia ini, ketika Yesus, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan, hadir di muka bumi ini sebagai manusia, Engkau mengajarkan kepada kami betapa Engkau dengan tekun, dengan setia, melewati setiap proses-proses yang luar biasa. Proses-proses yang penuh dengan jalan terjal sekalipun, proses penderitaan sekalipun, Engkau mengajarkan kepada kami, Engkau dengan setia melakukannya. Impartasikan hati ketekunan-Mu Tuhan bagi setiap kami umat-Mu, agar kami mampu untuk tetap terus bertahan, untuk terus bertahan dalam penderitaan, dan dengan hati yang tertuju hanya kepada-Mu saja, karena kami tahu Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami untuk tetap bertahan, untuk tetap tekun melalui penderitaan dan tantangan yang berat sekalipun. Dan biar melalui semuanya itu nama-Mu saja dipermuliakan, diagungkan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.